Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar atau turun sekitar 2,38%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.500-an, Ethereum 2045 dolar, BNB 292, XRP 0,43, Cardano 0,54, Solana 51 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,089 dolar. So, per hari ini kita melihat market slightly down, terkoreksi sedikit lagi, ada yang terkoreksi 0, sekian persen hingga kurang lebih ada yang 3%-an. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan buy the dip or wait for max pain. Analis debate whether Bitcoin price has bottom. Jadi tentunya ini juga merupakan pertanyaan sejuta umat ya sekarang guys. Banyak sekali, apalagi kita sebagai seorang investor cryptocurrency, tentunya penasaran gitu. Apakah kita sekarang sudah boleh buy the dip? Ataukah kita tunggu lagi harganya lebih murah gitu? Nah, ini tentunya masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Tentunya kita pengen tahu ya, di mana kira-kira bottom dari bear market atau koreksi kali ini. Cuman, seperti yang saya selalu sampaikan, 90% orang-orang yang menebak gitu ya, rata-rata bakalan salah gitu. Oke, dan di cycle-cycle sebelumnya juga sama, orang-orang mencoba gitu ya, mencoba untuk menebak di mana bottomnya, namun rata-rata gagal. Tapi ada juga yang berhasil, tapi tidak banyak gitu guys. Oke, dan kalau misalnya kalian perhatikan di artikel ini, beberapa hal yang menurut para analis di sini perlu diperhatikan adalah bahwa sampai sekarang kita masih melihat momentum di US dollar itu masih sangat kuat ke atas. Dibuktikan dengan indikator RSI yang sudah melebihi 70 gitu guys. Kita juga udah pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya, bahwa indikator RSI di US dollar itu di weekly chart sudah menunjukkan area yang sangat overbought, di atas 70. Bahkan ini baru terjadi beberapa kali sebelumnya, sejak tahun 1980-an di US dollar. Namun berita negatifnya adalah kalau kalian perhatikan di sini, this is not able because 11 out of the 14 instances where this previously occurred led to a stronger dollar 78% of the time over the following 12 months. Jadi artinya apa? Bahwa dari tahun 1983 sampai sekarang, setiap kali, bukan setiap kali ya, tapi sebagian besar ketika indikator RSI dolar itu menyentuh 70 ke atas, biasanya dalam kurun waktu 12 bulan kemudian kita akan melihat dolar semakin menguat. Pertama kali di sini, oke, ketika kita pertama kali menyentuh di atas 70, kemudian beberapa bulan kemudian kita melihat dolar semakin menguat. Di sini juga sama, ketika kita menyentuh di atas 70, kemudian kita melihat dolar semakin menguat. Di sini juga sama, kita melihat dolar semakin menguat. Walaupun tentunya menguatnya itu tidak langsung meroket terus ke atas guys. Akan ada koreksinya, di sini juga sama akan ada koreksinya. Oke, namun secara statistik itu biasanya 12 kemudian dolar akan semakin menguat ketika RSI itu sudah menyentuh lebih dari 70. Dan persentasenya itu 78%. Jadi namanya probability guys. Tidak harus terjadi, tapi secara probability itulah yang bisa jadi terjadi. Oke, dan so far kita juga masih bisa melihat bahwa korelasi ini sebuah chart yang menggambarkan korelasi antara market cryptocurrency dengan US dollar. Unfortunately, sekali lagi kita masih melihat korelasinya itu sangat amat tinggi guys. Ketika kita melihat histogramnya ini merah padam di bawah, itu mengartikan bahwa korelasi antara chartnya US dollar dan juga kripto itu masih sangat kentara. Dan sekarang kita melihat hal tersebut terjadi. Jadi kita belum bisa melihat kripto itu decoupling gitu atau melawan arus. Yang ada kita masih mengikuti gitu US dollar, kemudian pasar saham Amerika Serikat. So far masih hal tersebut yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa melihat hal ini berubah. Kita pengen melihat Bitcoin berdiri sendiri, oke, tidak terpengaruh oleh pergerakan pasar saham US,
kemudian US dollar dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak bisa pungkiri ya guys, bahwa US dollar itu pasti selalu akan berpengaruh ke harga Bitcoin. Kenapa? Karena kita membandingkan Bitcoin itu dengan harga US dollar gitu. Jadi makanya di chartnya itu Bitcoin slash US dollar. Karena kita bandingkan Bitcoin dengan US dollar, perbandingannya. Jadi mau tidak mau selalu akan ada korelasinya gitu. Ya, at least kita pengennya Bitcoin itu mampu ngelawan arus lah gitu ya. Ketika US dollar menguat, ya Bitcoin juga kita pengennya tetap bisa menguat. Walaupun ketika US dollar menguat banget, ya mungkin Bitcoin nggak bisa sampai parabolik banget, ya tapi at least merangkak ke atas. Kita pengennya mungkin seperti itu. Cuman sampai sekarang hal tersebut sepertinya belum terjadi. Dan ya kita tidak bakalan tahu apakah hal tersebut akan terjadi atau tidak, tapi mudah-mudahan bisa gitu ya. Dan dari segi teknikal tentunya kita bisa melihat beberapa hal juga, bahwa pertama kita sudah mendekati area 200 week moving average. Apalagi kalau kalian menggunakan eksponensial ya. Kalau kalian menggunakan exponential moving average, malah kita sekarang sudah menyentuh area 200 exponential moving average di chartnya Bitcoin. Namun secara historis kalau kalian perhatikan, untuk exponential moving average ini tidak terlalu akurat dalam menilai bottom dari sebuah bear market, karena kita masih sempat, kalau kalian lihat cycle sebelumnya, kita sempat menembus ke bawah 200 exponential moving average sebelum kita kembali naik ke atas. Di sini juga sama. Yang lebih akurat menurut saya adalah 200 week moving average, simple moving average, bukan yang eksponensial. Itu lebih akurat menurut saya. Cuman ya ini nggak jauh-jauh banget lah gitu guys. Perbedaannya nggak jauh banget. Kalau di simple moving average kita melihat 200 week-nya itu berada kurang lebih di area 22.000 gitu ya. Jadi di artikel ini cukup padat datanya, dan menurut saya ini datanya cukup penting untuk kita ketahui gitu ya, untuk gambaran besar kondisi Bitcoin sekarang gitu, dari segi teknikal maupun dari segi korelasinya dengan US dollar. Dan yang kedua, ini dari Bitcoin Archive. Breaking, Canadian Bitcoin ETF bought 6.9k Bitcoin yesterday, the biggest single day purchase since it listed. Jadi kemarin kita melihat ada Bitcoin ETF dari Kanada melakukan pembelian terbesar sepanjang sejarahnya mereka ke listing. Sejak mereka ke listing, baru kali ini kita melihat mereka membeli sebanyak 6.900 Bitcoin dalam kurun waktu 1 hari. Tentunya ya kita pernah melihat juga pembelian yang lebih besar dari ini, tapi ini juga udah cukup besar gitu. Dan kita sampai sekarang gitu guys, masih melihat para pemain-pemain besar itu masih dalam tahap akumulasi. Walaupun kemarin di data on-chain kita sempat melihat balance on exchanges itu sempat spike sedikit ke atas. Itu tidak lain tidak bukan adalah salah satu penyebab besarnya adalah karena si Terra Luna, Terra Foundation itu melakukan deposit ke exchanges untuk menahan peg dari UST-nya. Makanya kita melihat ada spike di balance on exchanges. Sebagian besar itu ya ulangnya si Do Kwon. Tetapi dari segi data on-chain yang lain, kita melihat orang-orang yang hold lebih dari setahun itu rata-rata belum bergeming. Mentalnya masih kuat, rata-rata belum pada jualan gitu guys. Jadi jumlah supply Bitcoin yang tidak bergerak lebih dari setahun itu masih dalam keadaan yang meningkat. Jadi tidak ada perubahan di data on-chain tersebut gitu ya. Jadi ya kemarin juga ada yang beberapa hari ada yang komentar, kok sekarang nggak pernah bahas data on-chain lagi kok gitu bla 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 bla. Karena gini, kalau misalnya belum ada perubahan gitu kan, kalau misalnya belum ada yang bisa disampaikan lagi yang baru, ya kemungkinan saya nggak bakalan bahas dulu, karena kan masih banyak topik lain yang bisa saya bahas gitu. Nanti pasti akan diupdate lagi, tenang aja gitu guys. Dan ini adalah salah satunya gitu. Bitcoin ETF di Kanada itu membeli 6,9 ribu Bitcoin kemarin dalam kurun waktu sehari. Dan ya, ini dari T-Analyst lagi, mungkin semacam hopium lah ya untuk kalian yang merupakan investor cryptocurrency. Bitcoin, the bull run will start. This is not the time to be bearish. Indicator 2-week ultimate oscillator. Jadi ini adalah sebuah indikator lagi. Kita banyak sekali menemukan indikator-indikator seperti ini yang mereka temukan gitu ya, atau mereka cocok logikan dengan keadaan yang sekarang, bahwa ketika kita melihat indikator itu menyentuh area sini, setiap kali pula kita mendapati bottom dari bear market. Pertama kali di sini kita menembus ke bawah area tersebut dan kita sudah mendekati area bottom bear market. Kata kuncinya guys, mendekati ya. Saya tidak mengatakan ini sudah pasti di bottom.
tidak ada yang mampu menggaransikan hal tersebut, guys. Yang ada saya hanya bisa sampaikan bahwa secara historis ketika hal ini terjadi, maka kita sudah dekat dengan bottom dari bear market kali ini. Karena perlu kalian keep in mind, walaupun kalian lihat di sini kita udah berada di bottom, tapi ketika kita breakdown di area di sini, kita masih mempunyai beberapa candle yang drop ke bawah. Dan di sini kalau kalian lihat mungkin dropnya kecil ya, tapi kalau pada saat itu ini dropnya secara persentase itu besar banget. Jadi kalau kalian lihat sekarang kita mungkin di sekitaran area 29.000, kemarin sempat menyentuh 25.000. Apakah itu sudah bottom dari bear market kali ini? Who knows gitu guys ya. Tetapi secara indikator dan juga data on chain, maka saya mengambil asumsi bahwa kita sudah dekat gitu dengan bottom dari bear market kali ini. Kalau menurut saya pribadi, max pain-nya gitu guys ya, max pain-nya atau kemungkinan terburuknya lah gitu ya, yang ini udah paling buruk banget dan saya tidak harapkan terjadi adalah Bitcoin bisa drop hingga mungkin 12.000 gitu. Kenapa di angka 12.000? Karena di sekitaran area 12.000 itu kita berarti mendapati koreksi sekitaran 85% dari all time high sebelumnya di 69.000. Oke? Dan juga dari segi teknikal ada satu hal yang merujuk ke arah itu, dimana kita bisa drop sampai 12.000. Mungkin saya akan bahas nanti di chart. Namun itu adalah worst case scenario bagi saya gitu ya. Saya tidak harapkan hal tersebut terjadi. Tapi kalau ditanya kemungkinannya ada nggak? Kok kemungkinannya selalu ada gitu. Karena saya juga tidak mampu menebak apakah kita akan nyampe ke sana atau tidak. Kemudian saya juga tidak mampu menebak kira-kira bottomnya sebelah mana. Maka sekali lagi ini udah sampai bosen saya sampaikan, yang saya lakukan adalah saya melakukan dollar cost averaging. Oke, sehingga saya tidak perlu harus menebak secara pasti bottomnya di sebelah mana, tapi saya masuknya secara cicil. Jadi nanti saya dapatnya harga rata-rata gitu. Dan saya juga udah setting portofolio saya sedemikian rupa sampai saya merasa saya mampu untuk nge-hold portofolio ini sampai bertahun-tahun ke depan. Itu saja yang perlu saya tahu, dan saya tidak akan terlalu pusing sekitar bottomnya di sebelah mana. Oke, mudah-mudahan teknik tersebut bisa membantu kalian gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas sedikit dulu ya, menyambung yang tadi US dollar, bahwa kita sekarang memang sudah breakout dari symmetrical triangle lah anggapannya di sini ya. Dari indikator RSI di sini juga menunjukkan sudah sangat overbought. Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sangat make sense kalau kita akan melihat semacam koreksi terlebih dahulu di US dollar sebelum kita kalau pengen melanjutkan lagi ke atas baru nanti setelah koreksi gitu ya. Dan ini juga saya bisa buktikan dengan data-data historis sebelumnya gitu ya. Beberapa kali ketika kita breakout dari beberapa pattern di sini, oke. Kita ambil dulu dari yang paling awal lah. Ini mungkin saya nggak nyampe ke sini ya. Kita mulai dari yang tahun 1987. Kita mendapati ada apa di sini? Ada falling wedge gitu ya. Ketika kita breakout dari falling wedge di sini, apa yang kita lakukan? Kita kemudian melakukan retest terlebih dahulu sebelum kita menguat lagi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendapati ascending broadening wedge. Nah, ketika kita breakdown dari ascending broadening wedge di sini, apa yang kita lakukan? Kita retest dulu di sini. Oke, ini di weekly chart ya guys. Setiap kali kita breakout ataupun breakdown dari sebuah pattern besar, cenderung kita akan kembali nge-retest trendline-nya terlebih dahulu sebelum kita kembali menguat atau melemah. Nah, di sini juga sama. Kita breakout dari symmetrical triangle dan kita kemudian nge-retest dulu. Oke. Nah, saya juga expect hal yang sama terjadi sekarang. Oke, dimana kita sudah breakout memang di atas symmetrical triangle ini. Yang saya expect terjadi berikutnya adalah 1-2 minggu ke depan, kita bisa jadi mendapatkan semacam koreksi di sini untuk kemudian meretest dulu area trendline-nya. Sebelum dari sini kalau kita dapatkan bounce lagi, maka ini bisa menjadi pertanda bahwa kemungkinan besar US dollar akan tetap menguat. Dan itu tentunya bukan berita baik gitu ya untuk Bitcoin, karena seperti yang kita sampaikan tadi, korelasi antara Bitcoin dan juga US dollar itu masih sangat kuat, di mana ketika US dollar menguat, Bitcoin biasanya melemah, ketika US dollar melemah, Bitcoin biasanya menguat. Nah, ketika hal ini terjadi, maka menurut saya ini juga akan bisa menjadi trigger bagi Bitcoin untuk mendapatkan semacam relief rally ke atas. Oke, jadi itu adalah outlook dari saya untuk sekarang, gitu ya. Nah, untuk chartnya Bitcoin menyambung juga penjelasan saya tadi mengenai kenapa targetnya bisa sampai ke 12.000 gitu ya. Itu saya anggap sebagai worst case scenario ya guys ya. Saya tidak mengatakan hal tersebut pasti akan terjadi, tidak.
Tapi kalau ditanya kemungkinannya ada. Kenapa? Karena pertama kalau kita ukur ya dari segi statistik juga, biasanya setiap kali kita masuk ke bear market itu adalah koreksi kurang lebih 80% dari all time high-nya. Kalau cycle sebelumnya itu 84%. Nah, kalau misalnya kita mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di cycle sebelumnya, maka 85% itu akan berada kurang lebih di 10.000 sampai 12.000 areanya. 10.000 sampai 12.000. Di sini juga kalau kalian perhatikan ini adalah area horizontal support di sini. Oke. Yang ketiga juga alasannya adalah kalau misalnya kita tarik nih target dari bear flag di sini, maka kita juga akan persis nyampe ke area 12.000. Oke, target dari bear flag di sini adalah flagpole-nya di sini. Oke, yang berarti kurang lebih ada di sekitaran area 12.000. Jadi max pain-nya atau worst case scenario-nya menurut saya akan ada di sekitaran 12.000. Namun tentunya juga ada teori lain menyebutkan kita paling banter bisa nyampe ke 20.000. Kenapa 20.000? Alasannya juga ada karena kita merupakan area 20.000 itu merupakan area all time high di cycle sebelumnya yang harusnya akan menjadi sebuah major support. Yang kedua, juga kita mendapati area MA 200 di sekitaran area di sini. Oke, jadi banyak sekali teori yang bermunculan sekarang yang memprediksi kira-kira di mana bottom dari bear market kali ini. Namun yang mana yang benar tidak ada yang tahu gitu ya. Kita hanya bisa melakukan prediksi dan analisa, nanti market yang akan membuktikan. Kalaupun saya menebak gitu ya, saya tentunya lebih condong ke arah 20.000 menurut saya. Tapi ini tergantung nanti pergerakan Bitcoin seperti apa. Kalau misalnya kita melakukan down movement-nya dalam bentuk korektif seperti ini, maka probability-nya menurut saya kita selesai di 20.000 itu cukup besar. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan sell off yang sangat amat deras gitu ya, maka 12.000 itu menjadi lebih tinggi probability-nya. Jadi ini tergantung nanti price action-nya seperti apa menurut saya. Jadi ini saya kasih gambaran aja ya untuk senario-senario yang bisa jadi terjadi. Atau mungkin kalian yang tipikalnya lebih optimis gitu, mengatakan bahwa kok kita udah selesai nih kok, koreksi kali ini bear marketnya udah selesai, kita udah menemukan bottom dan kita akan kemudian breakout lagi ke atas. Ya, itu juga menjadi salah satu probability. Cuman untuk sementara tentunya indikasinya belum cukup kuat bagi saya untuk mengatakan bahwa kita sudah menyelesaikan bottom atau bear market kali ini. Belum cukup kuat. Oke, yang saya lihat bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan adalah semacam relief rally gitu ya. Menurut saya relief rally ini belum cukup gitu. Kita mungkin masih ada satu atau bahkan dua wave ke atas. Sebelum kalau dari sini kita akan ngelihat lagi apakah kita akan mendapatkan rejection besar ataukah kita akan mendapati semacam momentum. Karena seperti yang kalian ketahui ya guys ya, biasanya harga Bitcoin ketika lagi naik-naiknya itu tiba-tiba akan ada aja orang-orang kembali FOMO masuk, tiba-tiba ada naratif lagi positif masuk, katalis baru lagi yang mampu mendorong harga Bitcoin kembali naik ke atas, itu bisa jadi terjadi gitu. Ditambah lagi tentunya ada short squeeze yang terjadi. Sekali lagi untuk relief rally-nya sekarang target saya adalah maksimal di sekitaran trendline ascending channel di sini. Sebelum dari sini kita mungkin bisa mendapatkan semacam drop lagi. Yang pengen kita lihat sebagai seorang bull tentunya adalah kalau kita kembali breakout ke atas. Oke, ini yang pengen kita lihat. Namun tentunya itu masih sangat jauh. Kita sekarang masih sekitaran area 29.000. Kita masih berjuang gitu guys untuk mampu break lagi di atas area 30.000 yang sekarang harusnya menjadi area major resistance. Oke. Dan di time frame yang kecil di 1 hour chart tentunya kita melihat sekarang kita membuat semacam pattern lagi ya guys. Kalau kita tarik garisnya mungkin di 15 minute chart lebih jelas, oke. Nah, kita bisa jadi membentuk semacam falling wedge gitu ya guys ya. Bisa jadi membentuk falling wedge. Dan kalau misalnya kita breakout dari sini, maka targetnya minimal menurut saya adalah high sebelumnya di sini. Atau bahkan bisa jadi menembus lagi ke high yang baru. Nah, tapi kalau kita breakdown dari sini, ini adalah titik invalidasi dari falling wedge-nya. Dan ini bisa jadi berarti kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam, bahkan bisa kembali menyentuh ke area low sebelumnya di sini. Oke, so far tentunya kita masih melihat bulls masih mencoba ya untuk mempertahankan area ini. Dan kita mendapati semacam corrective move di sini.
Kalau saya pribadi beranggapan kita masih mungkin mendapati semacam koreksi dulu seperti ini. Oke, baru nanti kita akan mendapati lagi movement ke atas. Ini outlook saya sementara gitu guys ya. Untuk sekarang saya pribadi masih out of the market gitu ya. Saya masih memilih kalau untuk trading gitu maksudnya ya. Kalau untuk trading saya masih lebih memilih untuk menunggu gitu ya, setupnya yang lebih jelas. Kalau untuk akun investasi saya tentunya saya udah masuk dari dulu-dulu gitu ya dengan melakukan dollar cost averaging. Jadi ya, saya rasa itu aja sih guys untuk hari ini. Belum banyak juga yang bisa saya sampaikan dari untuk update-nya. Selain juga kalau mungkin kalian menggambarkan pattern di sini, tentunya ini juga ada potensial untuk inverse and shoulder ya di sebelah sini. Oke. Nah, ini juga bisa menjadi potensi ya untuk kalian misalnya yang pengen untuk short term trade gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan konfirmasi tersebut, usahakan jangan sampai kalian greedy guys. Tiba-tiba masuk aja nggak ada setup, itu hal yang tidak bijak untuk kalian lakukan. Oke, so itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.